Kena comeback menyakitkan dari Arab Saudi, Thailand gugur dan lupakan Piala Dunia, Madampang marah bawa-bawa timnas Indonesia. Nova Arianto akui ada komunikasi dengan Gerald Van den Boeck, kelar laga timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan. Piala Asia U17 2025, pelatih Yaman pamer jurus kalahkan Indonesia. Sepak terjang Julian Urib, bintang AZ Alkmaar, penerus Tom Hai di timnas Indonesia. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Timnas U17 Thailand kalah dari Timnas U17 Arab Saudi dengan skor 1-3 dalam penyisihan grup A Piala Asia U17 2025 di King Fahd Sports City Stadium pada Senin 7 April. Arab Saudi yang berambisi untuk mengamankan poin langsung memberikan tekanan, namun justru Thailand yang sukses mencuri gol pada menit ke-17 lewat Ponsan, di mana Ponsan memanfaatkan bola liar di depan gawang hasil dari tepisan kurang sempurna dari kiper Arab Saudi. Laga semakin memanas saat Arab Saudi menyamakan kedudukan pada menit ke-29. Namun hal tak terduga terjadi, timnas Arab Saudi berhasil comeback dengan berbalik menghajar Thailand U17 dengan menghujam gawang Thailand dengan skor akhir 1-3. Pemain jebolan Akademi Manchester United Silva Maxas pun tidak bisa berbuat banyak untuk timnas Thailand U17. Kemenangan ini sekaligus meloloskan tuan rumah timnas Arab Saudi U17 ke perempat final Piala Asia U17 2025 dengan koleksi 6 angka. Tak hanya lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025, Sabri Dahal dan kawan-kawan juga melaju ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Sementara itu Thailand U17 dan juga China U17 sudah dipastikan tersingkir setelah selalu kalah di dua laga awal grup A Piala Asia U17 2025. Sekalipun menang di matchday pamungkas grup A pada Kamis 10 April dini hari, koleksi angka maksimal Thailand U17 dan Cina U17 hanyalah 3 poin. Sementara itu Madampang sangat marah melihat hasil ini. Yang awalnya Madampang sendiri optimis timnya bakal lolos dari fase grup karena diperkuat pemain jebolan Akademi Manchester, justru rontok di fase grup. Sementara timnas Indonesia yang dihuni hampir pemain lokal justru mengejutkan dengan mengalahkan raksasa Asia yaitu Korea Selatan. Hal inilah yang membuat Madampang sampai membawa-bawa nama timnas Indonesia, di mana Madampang menyebutkan timnya tak memiliki semangat juang seperti yang ditampilkan timnas Indonesia. Hasil yang sangat menyakitkan, mereka bermain tak memakai hati, kata Piapong Puen. Lihatnya timnas Indonesia, mereka benar-benar bermain dengan hati, dengan semangat tinggi. Itulah yang membuat mereka sukses mengalahkan tim yang jauh di atasnya. Tim ini awalnya dibangun berdasarkan kelincahan lini tengah serta gaya permainan yang terbuka lebar dalam menyerang. Namun ketika datang ke turnamen Asia, para pemain tampaknya melupakan semua strategi yang telah disiapkan, kata Madampang. Sementara itu pasukan Nova Arianto akan berhadapan dengan Yaman pada laga kedua grup C Piala Asia U17 2025. Pertandingan akan digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Senin 7 April pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kita beralih pada Nova Arianto, akui sempat berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Van den Boeck. Nova mengatakan, pelatih asal Belanda itu sempat mengirim pesan kepadanya untuk mengucapkan selamat atas kemenangan timnas Indonesia U17 saat menghadapi Korea Selatan. Gerald Van den Boeck juga dikatakan Nova berharap skuad Garuda Asia bisa lolos ke ajang Piala Dunia U17 mendatang. Komunikasi terakhir dengan Gerald Van den Boeck setelah pertandingan, dia WhatsApp ke saya memberikan ucapan selamat dan apresiasi serta berharap kita bisa lolos, kata Nova. Nova juga menghimbau para pemainnya larut dalam euforia kemenangan di laga pembuka. Mantan penggawa Persib Bandung itu juga melihat Yaman sebagai salah satu lawan kuat di fase grup kali ini. Saya lihat secara kualitas, tim Yaman cukup baik dan kita sangat mewaspadai Yaman, kata Nova Arianto jelang laga kontra Yaman. Ya, seperti diketahui, Yaman juga berhasil meraih hasil positif pada laga pembuka mereka di grup C. Sementara itu, pelatih Yaman, Samir Saleh, pamer jurus yang akan dipakai untuk mengalahkan timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025. Sulit untuk menentukan siapa yang bakal memenangi laga Yaman
melawan Indonesia di pertandingan nanti. Kesulitan juga diakui pelatih Yaman Samir Saleh karena kedua tim sama sekali belum pernah bertemu sebelumnya. Meski begitu, Samir Saleh tetap memiliki jurus yang digunakan untuk bisa melumpuhkan skuad asuhan Nova Arianto, yakni dengan analisis secara mendalam terhadap semua aspek permainan timnas U17 Indonesia. Kami belum pernah bermain melawan Indonesia sebelumnya, kata Samir Saleh dikutip superball.id. Tetapi kami akan menganalisis secara mendalam semua aspek permainan mereka yang pasti akan sangat membantu. Selain itu, tim pelatih Yaman juga akan mencermati kekuatan dan kelemahan timnas U17 Indonesia. Di sisi lain, Yaman juga ingin melakukan peningkatan dalam kemampuan bermain mengingat krusialnya laga melawan Indonesia. Tim kami juga akan mencermati kekuatan dan kelemahan kami karena kami perlu mengingatkan kemampuan, kata Samir Saleh. Semua lini kami bermain baik melawan Afghanistan dan kami berharap mereka akan lebih baik di pertandingan berikutnya. Antisipasi pelatih Yaman perlu diberikan perhatian khusus oleh Nova Arianto berkaca pertandingan melawan Korea Selatan. Meski berhasil meraih kemenangan, skuad Garuda kalah dalam berbagai aspek pertandingan dari lawannya. Namun bukan berarti Indonesia tanpa perlawanan. Sejumlah peluang emas pun didapat, hanya saja penyelesaiannya yang buruk. Ya, kemenangan atas Yaman akan sangat berharga bagi Indonesia selain memastikan lolos ke perempat final turnamen, juga memastikan timnas U17 Indonesia menyegel satu tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November mendatang. Selain itu, pemain AZ Alkmaar di Eredivisie bernama Julian Urip disebut-sebut bisa menjadi penerus Tom Hai di timnas Indonesia. Lantas, seperti apa sepak terjangnya? Tom Hai yang saat ini berusia 30 tahun nampaknya bisa saja tergantikan oleh talenta muda. Terkait hal itu, PSSI selaku induk Federasi Sepak Bola Indonesia harus bergerak cepat karena timnas Belanda sudah ikut fokus memantau talenta muda ini. Sosok itu adalah Julian Urip. Ya, pemain muda kelahiran 26 Oktober 2006 tersebut juga tengah menjadi sorotan. Pemain AZ Alkmaar U22 Belanda itu disebut memiliki darah Indonesia. Dengan demikian, ia bisa saja menggantikan Tom Hai membela skuad Garuda. Julian Urip sendiri telah memperkuat tim AZ Alkmaar sejak di usia 18 tahun. Penampilannya juga cukup konsisten bersama dengan klub tersebut. Berposisi sebagai gelandang serang atau AMF, Julian Urip tampil cukup menjanjikan dengan AZ Alkmaar U18. Ia berhasil mengoleksi 14 gol dan 3 assist dari 41 penampilan di semua kompetisi waktu itu. Penampilan yang apik tersebut membuat pelatih Hong AZ Alkmaar Martin Martens juga membawanya. Julian Urip menjalani debut melawan Dordrecht pada Sabtu 22 April 2023 lalu. Dia pun sempat masuk dalam skuad timnas Belanda di kelompok umur. Julian Urip dipercaya mengisi lini depan tim muda Oranje. Julian Urip disebut memiliki darah keturunan Indonesia. Nama belakangnya Urip yang dalam arti bahasa Jawa urip atau hidup menyita perhatian. Lantas mungkinkah Urip bakal gabung membela timnas Indonesia melanjutkan misi dari Tom Hai? Ya, kita nantikan saja untuk informasi selanjutnya.